menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Dan satu komitmen kita dalam hidup ini adalah senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Datang dengan syukur Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanmu Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku Tuhan.
rahmat dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat berlimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dicurahkan atas ibadah ini, menolong setiap jemaat dalam pergumulan hidupnya, memberkati mereka yang sedang membutuhkan, juga menolong mereka yang sakit, sehingga melalui ibadah ini ada puasa yang dirasakan, ada kesembuhan, ada jalan keluar, ada kemenangan. Tuhan dimuliakan. Berkati pujian firman, berkati persembahan, persepuluhan anak-anak, berkati perjamuan kudus yang akan kami bersama. Melalui ibadah ini kami dikuatkan, kami dimenangkan, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Kami mulai ibadah kami, alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Seberapa banyak kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Kita melambaikan tangan kita. Dia adalah penopang hidup kita. Dia adalah panci keselamatan. Haleluya. Dalam kekuatanmu,
banyak Bapak Ibu yang punya asuransi kesehatan? Ya kita semua rata-rata orang Indonesia punya jaminan asuransi kesehatan BPJS. Itu adalah jaminan dari pemerintah kepada kita. Tetapi kita tahu kita punya asuransi yang besar, yaitu Tuhan Yesus yang menjamin kehidupan kita. Saudara, haleluya. Karena kita tahu ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Namanya Tuhanku, Dia menari yang teguh. Bapak Efek, haleluya.
saudara pagi itu apa ya? Saya bangun karena memang malamnya itu kan baru sampai dari kota Malang, gitu ya. Ada menemani Pak, ada saudara juga di sana untuk pelayanan, kemudian juga ada pembukaan apa ya, kafe di Malang ya, di kota Malang. Saya pagi-pagi itu sekitar jam 6 lewat, rasanya sih begitu karena memang biasa kan bangun jam itu. Saya bilang, Bibi, kok sebelah kiri aku nggak bisa gerak sama sekali, aku nggak bisa bangun. Gitu. Biasanya dibangun agak sulit, tapi kali ini dibangun langsung. Oh, sabar nih, sabar. Saya merasa Bapak Ibu bahwa saya untuk ngomong, gitu. Terus kemudian ini, saya bilang, tangan aku nggak bisa diangkat. Aku bilang gitu. Hanya tiga kata yang saya bilang. Cuma saya bilang ini, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dari mulai ngomongnya Tuhan tolong gitu, kayak orang aku meracau begitu, sampai kemudian saya sendiri bisa jelas mendengarkan bahwa Tuhan tolong. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau stop. Di situ sesaat ada 30, menurut saya sih ada 30 sampai 40 menit ya. Saya dalam bayangan saya itu merasa gini, ada Tuhan, hidup saya tidak berguna sekali. Yang saya kepikiran cuma gini, nanti saya dapat kepercayaan Tuhan untuk melayani dalam pemberkatan dan penemuan itu. Tuhan tolong supaya saya bisa selesaikan beres ini. Sampai setelah itu suami saya bilang, coba minum itu bisa dalam bagus. Lalu dia bilang, saya ketakutan jadinya ya, karena sudah punya pengalaman begitu kan ya, saya bilang saya mau ke toilet, saya takut gitu. Tapi saya coba, saya rasa kaki saya kayaknya udah bisa bergerak. Lalu saya ke toilet, keluar dari toilet saya lihat Papa di dapur. Saya cuma bilang ini, Pak, saya minta tolong didoakan. Karena baru saja saya merasakan bahwa sebelah kiri saya itu kalau dibilang lumpuh ya kayaknya. Tapi memang tidak berasa, dan menurut saya itu bicara artikulasinya itu tidak jelas sampai kemudian yaitu cuma saya bilang Tuhan tolong, hanya itu kalimat yang saya ucapkan. Ada tambah satu kata bahwa saya tidak mau Tuhan. Kalau Tuhan masih mempercayakan dalam pikiran saya, kalau Tuhan masih mempercayakan saya untuk saya melakukan banyak hal, Tuhan berikan saya kesehatan dan puji Tuhan. Kemarin saya hari Selasanya biasa masuk kerja, terus kemudian hari saya cerita, saya bilang saya diomelin malah, kamu kenapa nggak langsung datang ke rumah sakit? Saya bilang nggak bisa karena saya ada tugas, saya bilang itu. Udah sore itu saya langsung dibawa MRI dan saya bilang ada nggak dok? Kalaupun itu kejadian yang lampau, itu bisa kelihatan masih ada yang kurang oksigennya lah, itu masih kelihatan. Ya saya bersyukur teman-teman jadinya kayak di kantor ya. Saya bersyukur Bapak Ibu bahwa saya dikelilingi oleh orang-orang yang sangat mengasihi saya. Ya dibantu, dilihat di situ sampai kemarin hari Jumat saya ketemu kembali dengan dokter yang pernah lakukan penyuntikan di kepala saya, di leher saya. Dibilang mungkin tidak usah terlalu khawatir karena saya akhirnya setiap malam mau tidur saya takut, cuma bilang ini Tuhan saya mau tidur, saya nggak bisa tidur karena saya mikirin besok pagi nanti saya bangun kalau begitu lagi bagaimana. Dia bilang tapi ya puji Tuhan hasilnya semua yang memang itu ada kayak bercak gitu. Dibilangnya sih sama saya faktor U, ya nggak tahu ya, dibilang faktor U karena mau bikin saya bagaimana gitu. Tapi apapun hasilnya itu, saya bilang saya tidak bisa membaca hasil MRI, tetapi saya tahu bahwa ada satu kuasa dalam hidup saya yang sudah menjamah dan tidak masuk dalam pikiran saya dalam waktu seketika, kemudian itu bisa Tuhan membuat segala sesuatunya itu baik adanya. Dan ya kita sama-sama jaga kesehatan karena satu message yang disampaikan adalah olahraga ya, supaya otaknya itu dapat oksigen cukup, olahraga. Gak usah olahraga yang kayak gimana-gimana, jalan kaki aja 30 menit setiap hari. Ya ini ada edukasi kesehatannya juga ya supaya ya kita juga sama-sama aware karena kita
kita udah masuk ke golden age sepertinya ya, usia 50 tahun ke atas gitu ya. Jadi memang kadang-kadang harus tahu diri juga ya gitu. Puji nama Tuhan, itu kesaksian yang kayaknya saya nggak bisa nunggu minggu depan gitu ya. Karena saya pikir ini ya saya merasakan satu miracle dari Tuhan ya, keajaiban Tuhan yang sangat luar biasa menolong dan memberkati hidup saya. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang bertugas saya silakan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ada banyak hal yang tidak bisa kami katakan kepada Tuhan selain ucapan dan ungkapan terima kasih kami. Karena Tuhan senantiasa menolong, mendampingi kami dalam segala keadaan. Pagi hari ini Tuhan, kami diajarkan untuk belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan yang kami bisa berikan. Tuhan tolong supaya ketika kami memberikan persembahan ini, kami memberikannya dengan penuh cinta kepada Tuhan, karena kami tahu banyak hal yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami, dan kami mau memberikan itu dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan melayani kami dalam persembahan ini Tuhan. Pakai kehidupannya senantiasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami siap memberikan persembahan kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kita memberikan persembahan kita. Pengorbanannya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Haleluya, begitu besar kasih-Nya. Kau berikan anakmu yang
Kami rindu untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lebih hari kami ingin lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Sebabnya Tuhan pagi hari ini kami mau mengingat akan kasih-Mu Tuhan, akan pengorbanan-Mu di kayu salib yang sudah menyelamatkan hidup kami, bahkan bilur-Mu Tuhan yang sudah berkali-kali menyembuhkan kami, mengangkat kami Tuhan, dan biarlah kasih-Mu itu selalu ada dalam setiap kehidupan kami, untuk selalu menguatkan kami Tuhan, dan membawa kami lebih hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dengan hidup yang penuh cinta kasih kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk setiap pujian yang kami naikkan, biarlah boleh menyukakan hati Tuhan, dan berkati untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan pagi hari ini. Tuhan tambahkan talenta, Tuhan pakai lebih lagi, Tuhan memberkati dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Mari Tuhan, kami membuka hati kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan Engkau bentuk hidup kami, supaya kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu mengajar kami Tuhan, membawa kami untuk mengerti akan setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya Kau sudah mempersiapkan Bapak Gembala, dan Kau memberikan urapan hikmat dari surga, dan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menolong dan memimpin Bapak Gembala. Berkati dalam kehidupan, dalam pelayanannya dimanapun, Engkau lebih lagi memakai Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan, lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Saat kami duduk diam, biarlah kami mendengar suara-Mu, kami mendengar firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk dan selamat mendengarkan. Saat ini saudaraku, kita mendengar khotbah tentang Elisa yang mengambil jubah Elia. Tambah lagi sedikit. Kita baca bersama dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai 14. Sama-sama kita berdiri. Kita membaca bersama ayat-ayat ini. Seluruh ceritanya dari 1 sampai 18, tapi kita baca ayat 13 sampai 14 ya. Kita baca dari alamatnya mulai 2 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai 14. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan dan pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukulkan air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Amin. Silakan duduk. Berbagi oleh setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, perjalanan Elisa pasca berpisah dengan Elia merupakan gambaran dari perjalanan hidup, perjalanan iman orang percaya, perjalanan iman kita, perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Tugas dan tanggung jawab sebagai seorang nabi dan pemegang tongkat estafet dari Elia bagi Elisa itu tidak mudah. Tetapi Elisa telah mempersiapkan diri, yaitu belajar menjadi murid dengan melayani Elia selama 8 tahun. Berapa tahun saudara itu? Kalau itu sekolah berarti kelas 2 SMP ya, 8 tahun. Tapi dia tidak mulai dari umur 6 tahun kan ya gitu. Jadi 8 tahun. Murid Yesus berapa tahun? Murid Yesus 3,5 tahun. Elisa menjadi murid Elia lebih lama 8 tahun ya.
Kemudian saudara itu di akhir perjalanannya, Elisa minta Elia bertanya, lalu pertanyaannya adalah apa yang kamu minta? Atau kalau lebih gampangnya ya, apa sih yang mau kamu? Apa sih mau kamu? Dia bilang mau 2 bagian roh. Ya, bisa ditambah lagi coba kayaknya saya mesti komunikasi. Syarat dan ketentuan yang diberlakukan Elia juga telah terpenuhi ketika Elisa melihat Elia terangkat ke surga, sehingga Elisa memiliki hak atas 2 bagian roh dari Elia seperti permintaannya. Dan saudara, inilah yang menjadi bekal untuk perjalanan dan pelayanan Elisa di kemudian hari, yaitu pelayanan kenabian melanjutkan pelayanan Elia. Bapak Ibu saudara, perjalanan iman orang percaya tidaklah mudah, karena yang harus dilalui adalah berbagai hambatan iman yang menghadap, kesukaran dan percobaan yang menjadi penghalang yang harus dihadapi. Kepada orang percaya, Tuhan telah mempersiapkan bekal untuk menghadapi semua itu, yaitu ketika Tuhan bilang, tunggulah di Yerusalem, aku akan memberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu, sama seperti Elisa dipersiapkan, kita juga dipersiapkan untuk perjalanan iman dan untuk pelayanan kita. Roh Kudus inilah yang membantu, menolong dan menopang perjalanan iman dan pelayanan kita semua. Setelah Elia tidak terlihat lagi oleh mata Elisa, ia memang mengambil, dan dalam bahasa ayat 13, sesudah itu dipungutnya. Ya, sesudah itu dipungutnya. Saudara, kalau memungut sesuatu itu dari mana? Ya, dari mana? Nah, apa yang dipungut? Sesuatu yang sebenarnya sudah, kalau berharga bukan dipungut, itu nanti saya pungut di dalam hati saudara. Saya pungut. Nando itu masih di Nando. Gak ada jasa ini ya. Masa jasa juga? Gini aja ya. Kan ceritanya udah kelihatan ini ya. Nah, kalau ini dipungut gak? Dipungut gak? Saya lempar karena satu dia pasti bisa tangkap. Dari sini. Ya. Jadi saya lihat udah di atas gitu, udah di atas. Terus jatuh. Cut. Biarin. Kamu nggak peduliin. Kamu lihat aja ke atas. Kamu lihat aja ke atas. Udah gak kelihatan kan Elianya? Udah gak kelihatan. Nah, kamu berhasil. Maka dipungutnya lah. Tapi kalau seperti ini coba kamu tangkap tapi ya, kamu tangkap. Itu dipungut bukan? Bukan. Dikasih. Daripada kena badan saya tangkap. Jadi bisa terpaksa nangkapnya kan ya. Tapi kalau tadi kepaksa nggak kalau pungut? Kepaksa. Seneng kan? Jadi dia lihat ke kosong ya. Nanti baru ada isinya. Oke, terima kasih Nando. Jadi saudaraku, dia tidak menangkapnya begitu. Kenapa? Dia konsentrasi sampai Elia tidak lagi bisa dilihat dengan matanya. Biarin aja, biarin. Sampai gak kelihatan, dia baru pungut. Maka dipungutnya lah jubah Elia yang terjadi. Nah, saudaraku, bagi Elisa
jubah Elia itu bukan sekedar warisan, ya, bukan sekedar warisan, tetapi jubah Elia ini mempunyai nilai tersendiri dalam melanjutkan pelayanan kenabian yang ditinggalkan oleh Elia. Ya, kalau saya pergi ke daerah, kadang-kadang contoh seperti Natal kemarin, ke Sulawesi gitu ya, pernah di Kalimantan, di Sulawesi beberapa kali. Saya sengaja bawa jas yang kira-kira saya pakai itu sudah 10 tahun lebih. Kalau jas ini kira-kira berapa tahun sudah? Baru ya? Ini belum 10 tahun sih, tapi mendekati. Ini 9 tahun. Masih keren kan? Itu orangnya keren. Saudara kayaknya terpaku dengan ini ya. Yang dipikir emas dan dipikir emas. Lalu saudaraku, kadang-kadang ini teman-teman ini juga saudaraku, oh jasnya bagus tuh. Apa kalau anak sekarang bilang kode keras ya? Terus yang ngomong itu biasanya yang adanya deket-deket saya saudaraku, yang apa? Kalau yang kurus enggak? Terus saya panggil misalnya ke tempat saya nginap. Kenapa maksudnya bilang bagus? Ya om, kalau ditinggal juga boleh lah. Saya kasih kan? Apa dia bilang? Ini jubah Elia buat saya. Serius ini jubah Elia buat saya katanya. Jubah Elia. Kalau itu kan berdasarkan nilainya ya, nilai barang. Tapi kalau yang diambil Elisa itu bukan berdasarkan nilai barangnya, ya, bukan. Tetapi mengandung otoritas, nilai otoritasnya, otoritas dan kuasanya. Yaitu ini jubah, ya, ini jubah pembesar, nabi besar. Mungkin saya akan mendapat, benar-benar mendapat yang disebut 2 bagian. Ini bikin Elisa pede, ya, bikin Elisa pede. Saya pakai jubahnya. Iya loh, jubah yang kemarin waktu mau nyebrang Sungai Yordan dia pukulkan jubah itu, lalu air terbelah ke kiri, ke kanan, dan dia bisa berjalan di tengah tanah kering. Nah, saudara-saudara, jadi nilainya bukan tentang jubah itu sendiri, tetapi tentang otoritas kenabian. Nah, untuk hal ini saudara, pagi hari ini kita akan lihat 2 hal. Yang pertama, ketika Elia menerima jubah, mengambil jubah, memungut jubah ini. Yang pertama adalah Elisa mempunyai tanggung jawab, atau Elisa mengambil tanggung jawab melayani. Jadi ketika Elisa mengambil jubah Elia yang ditinggalkan oleh Elia, berarti ia mau menerima tugas dan tanggung jawab sebagai seorang nabi, bersedia bertanggung jawab dalam melayani. Elisa mengambil berarti dengan sukarela. Elisa mengambil berarti dengan sukarela ia mau menerima tugas, mau menerima tanggung jawab dalam pelayanan sebagai seorang nabi yang dipercayakan kepadanya. Bapak Ibu, ketika Tuhan mau mempercayakan pelayanan atau tugas apapun, jangan menghindar, ya, jangan menghindar, apalagi sampai menolak. Nah, biasanya orang Kristen itu rendah hati, saudara ya, amin. Biasanya orang Kristen, apalagi yang level rohaninya sudah tinggi, itu pasti rendah hati, saudara. Pasti. Jadi kalau dikasih tugas, Bapak Ibu nanti gereja, kita Bapak Ibu untuk bantu melayani dalam tugas. Oh nggak bisa, saya nggak bisa.
Ya saya bukan apa-apa. Ya biar orang lain aja. Saudara percaya kalau dikasih orang lain dia senang? Dia marah. Orang itu lebih dihargai dari saya. Itu rendah hatinya orang Kristen yang hatinya tinggi. Di gereja sini ada nggak? Di gereja sini ada nggak? Ya? Bukan saya yang ngomong, saudaraku. Kalau dikasih tugas, saya nggak bisa, kan banyak yang lain. Kan begitu ya? Iya. Giliran orang lain yang dikasih tugas, dia bilang Pak Pendeta pilih kasih. Iya. Dikit lagi untuk panitia Natal, saudara. Dengar khotbah ini ya. Catat. Jadi kalau ada yang sampai menolak, itu benar-benar dia menunjukkan orang Kristen yang rendah hati karena kerohaniannya sudah pada level di depan. Tapi kadang-kadang bahasa begini ada yang ngerti, ada yang enggak. Ini nyanyian MBG disukai, malah yang disebutnya senang banget loh saudara. Iya, padahal saya bukan nama saya, tapi saya dengarnya sakit rasanya. Seorang yang pendudukan tinggi dihina seperti itu. Saya membacanya, tapi dia senang. Jadi nggak semua bahasa bisa dimengerti orang, tapi saya senang menggunakan bahasa ini. Yang menolak untuk bertugas pelayanan apapun, memimpin pujian yang minggu depan. Saya lihat Anda berpotensi, jadi kita jadwalkan untuk memimpin pujian. Kalau usah Pak, saya mau nggak bisa nyanyi. Saya mau nggak bisa nyanyi. Begitu orang lain dikasih tugas, padahal nyanyinya itu ngomongnya literasinya tidak jelas. Jangan, saudaraku, jangan pernah menolak, menghindar. Ambil, kalau perlu tawarkan diri. Kalau dibuka, gereja saat ini sedang memerlukan beberapa orang singer. Kira-kira ada yang daftar nggak? Iya. Giliran ada orang yang dikasih, dia bilang, kok saya nggak dikasih kesempatan ya? Kan dibuka pendaftaran, kan nggak daftar. Ya kan, kalau ada lowongan kerja dan saudara punya spesifikasi ke sana, cepat daftar kan? Cepat. Ini pekerjaan yang lebih mulia dari pekerjaan kantoran, saudara. Peltu bakatnya langsung. Iya. Jadi saudaraku, kalau kita bilang gak bisa dan benar-benar gak bisa, terima. Ya. Kita gak bisa, tapi mau. Tuhan pasti lengkapi. Amin. Kan kita mau. Tuhan lengkapi. Ya. Tuhan tolong kita. Kan Tuhan bilang, aku akan memperlengkapi kamu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tetapi saudara harus diingat, sama seperti pekerjaan lain pada umumnya, pelayanan juga ada konsekuensi dan resikonya. Dan pelayan dalam gereja, dalam pekerjaan Tuhan, Alkitab menyebutnya resiko itu adalah sebagai pikul salib. Jangan dikira Elisa karena sudah terima jubah, terima dua bagian roh Tuhan, terus wah semuanya berjalan mulus. Tidak, saudaraku. Tidak. Dia harus menghadapi berbagai hal yang sulit-sulit, tapi dia bisa melewatinya. Kenapa? Karena Tuhan memperlengkapi. Lukas 9 ayat 23 mengatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Seorang yang mengikut Tuhan, seorang yang melayani Tuhan, pikul salib. Saya tahu beberapa atau hampir semua pelayan-pelayan, ya
berusaha, berkorban. Kenapa latihan musik sepertinya tidak punya jadwal tetap, walaupun sudah disebutkan hari Jumat jam 7 malam. Saudara tahu latihannya bisa jam berapa? Setengah 9. Apa mereka tidak berkorban? Mereka berkorban. Di jalanan yang macet, nggak pakai mandi dulu, sudah jam 9, jam setengah 9 kan gitu ya. Nggak ada tuh yang main musik pulang mandi dulu, nggak. Makan? Ya enggak juga, buru-buru makan kan gitu ya. Makanya setelah latihan kan begitu. Itu pengorbanan. Itu salib. Tapi setiap salib ada mahkotanya. Gak ada yang angkat. Setiap salib ada pahalanya, ada mahkotanya. Amin. Saya paksa saudara supaya saudara mendapat bagian berkat dalam pelayanan saudara. Ketika kita mau ikut Tuhan dan melayani Dia, salib itu adalah paket lengkap. Apa saudaraku? Paket lengkap. Saudara pernah makan paket lengkap? Pernah lah ya? Pernah. Kalau paket lengkap ayam goreng, apa aja isinya? Wah, hafal saudara ya? Rumahnya resto semua ini. Paket lengkap. Ada saudara waktu bilang ayam goreng paket lengkap, saya nggak pakai ayamnya. Ada? Nggak ada lah. Yang paling enak adalah, jadi kalau pelayanan saudaraku, ternyata salib itu bagian yang paling enak saudara. Karena di sana ada berkat, di sana ada mahkota, di sana ada sukacita. Amin. Ambil salib. Itu paket lengkap dalam pelayanan. Itu paket lengkap dalam mengiring Tuhan. Seperti tadi paket kita makan ayam goreng nggak apa ayamnya. Ya jangan ambil paket lengkap. Beli saja mas, enak nggak? Bisa, saudara ya. Jadi salib, berkat, mahkota, pahala itu adalah paket lengkap. Ketika kita mengambilnya, semuanya kita dapat. Perjuangannya dapat, berkatnya dapat, sukacitanya dapat, sakitnya, air matanya dapat. Karena namanya paket lengkap. Kami hamba-hamba dulu waktu pendidikan, salibkan daging, salibkan daging. Dulu saya pikir apa, tapi dalam perjalanan ternyata itulah paket lengkap. Dan kalau tadi di awal saya ceritakan saudara kita Bapak Jimmy, 4 orang gitu ya, Bapak ya. Kalau saya nggak ambil sebagai paket lengkap ya nggak ada seperti sekarang ini, ya kan? Saya tahu rekan-rekan dari Manado Toraja satu kali makan malam di sini, makan pagi di sini. Lalu saya dengar bisik-bisik ini, karena yang makan malam itu kan kumpul bukan hanya Toraja tapi Manado dan Kendari, ya 3 kota, 3 provinsi ya, 3 provinsi. Dan setelahnya saya dengar bisik-bisik dari mereka. Karena kan ada jemaat yang ikut membantu. Dan memang saya harapkan membantu itu bukan cuma membantu beres-beres, tapi membantu menemani. Supaya kelihatan nih jemaat Pak Martin ada. Jangan sampai ada tamu segitu banyak nggak ada jemaat. Oh Pak Martin jemaatnya nggak ada ya. Dan hampir dibilang gitu sih kemarin. Terus itu bisik-bisiknya gini, Pak Martin itu jemaatnya kelihatan sederhana ya, kan gak ada yang kelihatan kinclong. Serius kan? Serius. Tapi lihat gerejanya bagus amat ya gitu.
sound systemnya lengkap. Sebagai pendeta, bangga. Serius saudaraku, dibilang jemaatnya biasa saja. Ya nggak tahu kan mulanya. Nggak tahu dia gitu. Tapi gerejanya, wah pada foto di sini kalau saudara yang berteman dengan orang-orang itu, foto di gereja kita mungkin lebih banyak dari foto di Rakernas, saudara. Saya telepon ada 2 orang yang tidak datang ke sini, dia tidak hadir di Rakernas. Gimana teman-teman di Rakernas? Di Rakernas mah gak ada ceritanya katanya. Terus ceritanya apa? Ceritanya Pak Martin, Tangerang, semua katanya. Iya saudaraku, kita satu. Karena tamu itu bukan tamu saya, tapi tamu gereja, saudaraku. Saudaraku, kenapa bisa begini? Karena ambil paket lengkap. Kalau saya mau enak saya sendiri, saudaraku, ya saya nggak di sini. Ada beberapa orang termasuk papa saya, saudaraku, bilang, ngapain kamu melayani di Tangerang? Tangerang mah persekutuan doa saja, kamu harus ke Jakarta. Itu papa saya sendiri. Ada anggota DPR RI ya, DPR RI. Kamu nggak bilang kalau ke Tangerang? Om punya rumah 2 di Tangerang. Om kasih orang katanya. Padahal saya di sini ngontrak, saudara. Kontraknya di Cimone. Kalau saudara tahu jalan tuh Cimone, Sinta ya, itu kan ada bukannya ke kiri kan, yang lurus jalan kecil. Ya, saya kontrak di sana, saudaraku, di rumah petaknya Pak Haji siapa begitu. Di zaman itu, saudaraku, sebelum saya sendiri di zaman itu, kalau kita keluar agak siang, matahari sudah terbit, itu harum, saudara. Ya, itu harum misalnya. Karena orang di sini sudah tidak punya WC. Dia BAB di bawah pohon bambu, begitu kena panas kan terus sampai tahun 82. Ternyata di Tangerang masih seperti itu. Gak kalah dari mantan. Tahun 82 masih seperti itu. Itu pohon bambu yang Cimone itu ya. Di antara perumahan Cimone ada kuburan, di atas sekarang kuburan yang masih ada nggak? Nah kuburan itu kelilingnya pohon bambu. Disitulah tempat orang jahat. Dan saya tinggal di depannya, saudara. Saya tinggal di depan. Kebaktian tidak. Terus ada senior saya bilang, kamu nggak bilang kalau mau ke Tangerang, oh punya rumah 2 di Tangerang. Ya, anggota DPR sampai sekarang sudah tahu punya jatah kan? Oh punya rumah 2. Sedih banget tuh saudara. Nah, saya kontrak di sana, dia bilang mau punya rumah 2. Coba kamu ngomong, kan rumah itu bisa buat kamu katanya. Terus saya sedih sih, tapi gak nyesel. Karena saya mengambil paket lengkap, salibnya saya ambil, dan berkatnya terlihat sampai sekarang. Amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara adalah berkat buat saya. Kok gak ada apa dia? Karena Paulus bilang jemaat yang dilayani itu adalah kemegahan saya. Ya. Walaupun orang bilang gak ada kinclong jemaatnya Pak Martin. Iya. Serius, dan saya bangganya luar biasa, saudaraku. Gak ada yang kinclong, tapi gerejanya kinclong. Ya, gerejanya kinclong. Pendetanya gak kinclong, gak apa-apa. Gerejanya kinclong. Kenapa? Ini tempat fasilitas kita beribadah. Harus lebih bagus, kata Daud begini, kata Daud. Soleman. Masa saya punya rumah bagus, rumah Tuhan jelek? Jadi dibagusin dulu rumah Tuhan. Kenapa rumah saya bagus? Karena saya bagusin dulu rumah Tuhan. Jadi kalau saudara mau rumah bagus, bagusin dulu rumah Tuhan. Prioritaskan rumah Tuhan. Ya. Saya senang belakangan ini rekan-rekan itu peduli soal speaker aja. Ini nanti kurang kuat ini, harus pakai begini-begini. Itu yang saya tunggu dari dulu, saudara. Artinya saudara merasa
memiliki. Nggak lihat begini, udah, lihat begitu, udah. Ada yang memikirkan ini dinding harus begini-begini. Kita doakan supaya bisa dindingnya gini-gini. Ya doakan. Baru ada yang ngomong, saudara ini bisa kayak gini, kenapa saudara? Gak pakai ngomong, atau doa saudara. Saya pikir orang yang ngomong ini nanti dia bakal begini 100 meter gitu ya. Saya pikir, tapi ternyata kuasa doa lebih besar. Kuasa doa. Dari mana sih? Dari ide, dari ngomong. Jadi dalam hati, maaf gue gak kinclong apa. Yang penting korbannya kinclong. Gerejanya bisa jadi bagus kan gitu ya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua komitmen melayani. Dengan Elisa mengambil jubah yang dijatuhkan oleh Elia, Elisa bukan hanya menerima tugas dan tanggung jawab, tetapi juga Elisa membuat atau menetapkan komitmen yang pasti dan jelas dalam pelayanannya. Dariku Elisa melayani dengan durasi waktu yang lebih panjang dari Elia. Ya, katakan Elisa umurnya lebih panjang karena durasi pelayanannya, bukan hidupnya ya, bukan umurnya, tapi durasi pelayanannya itu antara 50 sampai 60 tahun. Ya, plus pelayanan jadi murid Elia, berarti kira-kira dia mulai terjun lalu mendapat tugas dari Elia sampai dia meninggal sekitar 60 sampai 68 tahun kerjanya. Jadi kalau dia mulai umur 20 tahun jadi murid, tambah 68 dia dari 90-nya. Saudara, dalam kurun waktu yang panjang tersebut dia telah menunjukkan komitmen sehingga bisa melewati berbagai hambatan dan kesukaran dalam perjalanan pelayanannya. 60 tahun melayani. Kalau dalam pernikahan itu ada ulang tahun 25, 50, 75 ya. Kalau yang 50 aja saudaraku, biasanya kalau yang ada berkat ya dirayakan gede-gede. Kenapa? Panjang loh yang sudah dilewati. Panjang gitu. 50 tahun melewati berbagai hal yang sulit, hal yang mudah, melewati sakit, melewati sehat, tetap bisa bersama-sama. Itu gak gampang. Elisa dia sekitar 50 tahun dia melayani dan semua bisa dilewati dengan baik karena dia punya komitmen. Mengikut Tuhan dan melayani Tuhan diperlukan komitmen yang jelas dan pasti. Komitmen itulah yang bisa membuat kita bisa melewati kesukaran. Komitmen itulah yang membuat kita bisa mampu memikul salib. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan menjadi komitmen yang harus ada pada setiap orang percaya. Terlebih seorang pelayan Tuhan setia. Ada pujian yang sekarang ya, pujian itu kan apa ya? Ada trennya ya, ada kurun waktunya. Ada juga yang forever yang wah selalu ada. Tapi ada yang kontemporer. Dulu ada lagu setia-setialah. Nah, baru setengah mati udah lari. Ya, setia sampai mati. Saudaraku, kesetiaan itu dimulai dari perkara kecil. Dimulai dari pelayanan yang sederhana. Dimulai dari hal-hal yang mungkin disepelekan orang. Kemarin kaki saya bengkak hari Kamis ke dokter. Yang waktu tadi Dina ceritakan jadi APRD, saya di ke dokter, kaki saya bengkak, nggak tahu kenapa sudah dari hari Senin itu saya sudah minum
kilo supaya bisa berdiri dan gak kelihatan pincang hari Senin. Bahkan 2 kali sampai mau berangkat lagi. Saya pikir Selasa bisa sembuh diistirahatkan. Nah, Rabu juga masih berkakek dan Rabu ya. Baru datang, oh kenapa kakinya gitu. Emang kaki saya jadi kayak kaki gajah. Tapi dia sih kata dokter jadi apa? Sampai ke atas katanya. Hari Kamis periksa, kalau masih nggak sembuh dalam sampai obatnya habis, mesti MRI katanya. Ya, kalau saya hari ini bisa pakai sepatu dengan nyaman, tapi kalau nggak pakai sepatu masih bincang-bincang. Masih sakit maksudnya. Terus dalam kondisi itu saudaraku, bisa juga pekerjaannya masih numpuk gitu ya. Di WA dong sama ibu yang bantu nggak bisa datang, katanya dia mau buang air. Saya bilang sama Mas Rizal, ya memang pekerjaan kita. Membantu kan hanya cadangan. Jadi bukan kebalik ya saudara ya. Bukan saya cadangan, bukan pembantu yang cadangan. Jadi ketika dia nggak ada, nggak masuk, ya nggak masalah. Gitu. Dulu ada lagu begini saudara. Selama hamba masih bernapas, hamba tetap jadi pekerja. Saya kan bapak dulu, saya lagi ke gereja di Bandung, saya masih jadi pekerja. Namanya pekerja itu yang bersih-bersih gereja. Ada pendeta Anggaliana, dia datang dari Rakasdengklok. Dia tidak menyapa saya dan saya tidak tahu. Dia bersandar di pintu itu. Dia nyanyi saudara. Selama hamba masih bernapas. Saat itu suaranya pendeta. Hamba tetap jadi pekerja. Saya pikir, masa seumur hidup saya jadi pekerja? Saya mau jadi pendeta, saya bilang. Maksudnya, kamu pasti jadi pendeta, tapi pekerja itu tetap. Ternyata sampai umur segini, sudah ada yang bilang sampai setua ini, saya tetap jadi pekerja dan saya tidak pernah merasa itu satu hal yang sulit satu hal yang berat. Ya kaki sakit ya biarin aja sakit. Saya masih bisa jalan, saya bisa mengerjakan segala sesuatu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesetiaan itu penting. Dari perkara kecil baru Tuhan percayakan perkara yang besar. Ketika seorang bisa dipercaya dan setia dalam tugas dan pekerjaan yang kecil, Alkitab bilang dia akan dipercaya untuk tugas yang besar. Elisa menjadi seorang nabi dan mendapat jubah Elia karena kesetiaannya. Kesetiaan Elisa melayani Elia inilah yang kemudian Elisa mendapat rekomendasi untuk menghadap Raja Yosafat. Jadi bukan karena hebatnya dia bikin mujizat, bukan, tapi karena kesetiaannya. Karena kesetiaan pada perkara kecil. Apa yang dilakukan? Yang diinformasikan, maksud saya, apa yang diinformasikan orang-orang kerajaan kepada Raja Yosafat? 2 Raja-Raja 3 ayat 11. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita minta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Yang dahulu apa saudaraku? Yang dahulu melayani, saudara garis bawahi kata-kata melayani. Ya. Jadi nanti akan ada penjelasannya kata melayani. Track record yang diperoleh orang kerajaan adalah bahwa ada seorang nabi setia mendampingi Elia sampai ia berangkat ke surga. Kata melayani dalam ayat ini terjemahan dari, kalau diterjemahkan langsung adalah, kalau saudara buka Alkitab bahasa Inggris, saudara lihat di sana, kalau diterjemahkan menuangkan air ke tangan Elia. Menuangkan air ke tangan Elia. Saya nggak pakai peraga ya, nanti Nando ambil air terus menuangkan air di sini, masa semua tuh, jangan ya. Jadi saudara itu menuangkan air ke ke tangan Elia. Artinya
Nah, maksud saya menuangkan air itu adalah pekerjaan seorang budak. Ya, ketika Tuhan masuk ke rumah, dia tuangkan air, cuci tangan. Ya, dia kerjakan. Jadi Elisa itu pekerjaannya salah satunya menuangkan air ke tangan Elia yang disebut melayani. Saudara, kata melayani itu kalau di gereja sekarang ya satu pekerjaan yang gimana? Bangga nggak sih saudara melayani? Halo Pak Pak, bangga nggak sih? Yakin? Bener nih? Ini serius. Saudara bangga bisa melayani di gereja ini? Bangga. Bangga. Saudara, ada seorang saudara saya pernah cerita. Dia dari Katolik, dia datang ke gereja. Lalu dia ke karismatik. Tiba-tiba nih saudara, tinggal di Jakarta. Waduh, nggak bisa ketemu katanya. Saya hari Minggu melayani di Batu. Lain dalam hati nih, saya dulu masih belum terlalu gimana gitu. Melayani. Kapan dia pendidikan Alkitabnya? Kapan dia rajin ke gerejanya? Atau melayani? Bahkan dari Kelapa Gading melayani ke Bandung. Waktu ketemu, saya bilang kok puji Tuhan udah melayani sekarang. Di gereja mana melayani? Oh di gereja ini gitu. Nah, maaf kok melayani di bidang apa? Iya, aku diminta melayani bawa kantong kolektor. Dari Kelapa Gading ke Bandung. Saya pikir kan dia bilang bawa kantong kolektor berarti di sepanjang jalan ya kan? Itu mah ngamen. Bayangin saudaraku kebanggaannya saudara. Kebanggaannya melayani. Ini Elia, nah Elisa dia bangga melayani, ya gitu ya. Melayaninya apa saudara? Menuangkan air. Saudara, ketika Tuhan percayakan kepada kita sesuatu yang kecil, saya senang kalau kita menjawabnya dengan bangga kita kerjakan. Dengan bangga kita kerjakan. Oh, kalau melayani itu di sini kayak Pak Pendeta. Tidak hanya itu, tapi ada banyak pekerjaan melayani dan semua mulia. Amin. Ya. Ketika Allah memanggil kita untuk melayani, jangan pernah menghindar atau menolak. Kemanapun seorang melarikan diri, pasti Tuhan kejar. Jadi kalau sudah diminta melayani, saudara, kita menolak atau menghindar, saudara, yang ngejar bukan pendeta, yang ngejar bukan yang kasih tugas, yang mengejar siapa? Tuhan. Saudara, ketika Yesus menolak melayani, akhirnya berakhir di mana saudara? Menolak melayani akhirnya berakhir di perut ikan. Ada nggak teksnya di situ? Nggak ada. Ya. Berakhir di perut ikan. Saya pikir mau dibikin gambar itu. Yesus di perut ikan, dinyanyiin lagi, disorakin sama anak sekolah minggu saudaraku. Karena lari dari panggilan melayani. Saudaraku ada juga yang sudah melayani kabur saudaraku, lari. Seorang yang bernama Markus. Ya, Markus. Kisah 13 ayat 13 ya. Lalu Paulus dan kawan-kawan yang meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga dan Pamfilia, tetapi Yohanes yang dimaksud adalah Yohanes Markus meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, Markus lari dari pelayanan ketika ia sedang bersama Paulus dan Barnabas. Ada mungkin perselisihan di antara mereka, ada cekcoknya. Markus ini rupanya bukan orang sembarangan, saudaraku, dia masih muda, tapi orang tuanya kaya. Rumahnya kemungkinan yang dipakai untuk murid-murid bersembunyi, ya, dipakai murid-murid bersembunyi dan kemudian murid-murid menunggu sampai pencurahan Roh Kudus. Jadi pencurahan Roh Kudus itu
kemungkinan menurut catatan itu di rumah orang tuanya Markus Yohanes. Ngapain gue ikut Barnabas, ikut Paulus, udah capek-capek masih disuruh-suruh gitu kali ya. Pulangkan saja dirinya sendiri. Pulang dia, saudara, lari dari pelayanan. Tuhan jangan, enggak, Tuhan kejar, saudara. Tuhan kejar. Dan puji Tuhan, Tuhan masih bermurah hati lalu memberi kesempatan kedua. Kasih kesempatan kedua. Saudara, agak bertingkah memang ini. Banyak tingkahnya si Markus. Karena tadi dengan latar belakang orang kaya. Tuhan gak peduli lu anak orang kaya ikut Paulus ya harus turut pada Paulus. Gak bisa. Karena dia orang kaya dia mau atur Paulus. Gak bisa, saudaraku. Dia harus tunduk pada Paulus. Paulus punya aturan. Dia kata hati dia pergi. Tapi Tuhan tangkap dia, saudara. Tuhan kembalikan dia. Ayat dalam Kisah 15, saudaraku, ayat 37, 39. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama-sama dengan mereka. Ini Paulus sudah. Markus sudah nggak turun dah, nggak usah dibawa. Ini Paulus sudah tegas. Udah pergi, lari gitu ya. Jangan bilang gak ada kasih, saudaraku. Paulus dulu ini. Siapa, saudaraku? Paulus menolak Markus, tetapi Barnabas melihat sisi lain, mungkin masih bisa dibina. Kalau Paulus binasakan. Kalau Barnabas mungkin masih bisa dibina. Akhirnya Barnabas berunding dengan Paulus. Ya udah, kata Paulus, kamu lebih bisa menangani anak ini. Ya, kamu lebih bisa menangani anak ini. Lalu Markus tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia membangun komitmen yang baru dengan Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Saudara tahu kemudian apa, saudara? Dia bimbing Roh Kudus, dibimbing Tuhan menulis kabar baik yang kita kenal dengan Injil Markus. Jadi bukan hanya kaya, dia orang sekolahan, dia berpendidikan. Akhirnya dia harus tunduk. Paulus itu tegas. Barnabas punya penglihatan yang lain. Dan Paulus yang tegas itu bilang, kamu harus dia untuk dia berhasil. Dan Tuhan memang pakai kesempatan kedua ini, memberi kesempatan kedua kepada Markus, dan Markus tidak menyia-nyiakan. Saudara ingat, kalau Tuhan kasih kesempatan kedua, jangan pernah sia-siakan. Ada banyak dari kita, ternyata Tuhan sudah memperpanjang umur kita. Amin. Tuhan sudah memberi kesempatan kedua. Jangan lupa, saudara, hargai itu dan jangan sia-siakan. Mengikuti Yesus dan melayani dengan komitmen bukanlah satu hal yang mudah. Ada hambatan atau rintangan yang membuat kita terpeleset. Markus terpeleset. Yunus juga terpeleset. Tetapi Tuhan ambil lagi, diberi kesempatan lagi, dan Tuhan menolong memulihkan dan memberi kepercayaan yang lebih besar. Ketika saudara dan saya bersungguh-sungguh membangun komitmen untuk setia, maka Tuhan memberi penugasan, memberi kepercayaan yang lebih besar lagi. Dan jangan sia-siakan jubah Elisa yang diambil, jubah Elia yang diambil Elisa. Itu menuntut tanggung jawab, menuntut komitmen. Dan mengiring Tuhan, melayani Tuhan, menuntut komitmen, menuntut tanggung jawab. Jangan melayani, mengikut Tuhan asal-asalan. Ya. Bersungguh-sungguhlah, buatlah komitmen setia, dan Tuhan pasti menolong kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang pada Tuhan. Kita nyanyikan pujian.
penyertaan Tuhan. bukanlah siapa-siapa, tetapi dia mendapat urapan dari Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Elisa dipanggil Elia bukan ketika dia kerja di kantor atau punya jabatan. Elisa dipanggil oleh Elia untuk mengikuti Elia ketika dia bekerja di sawah, ketika dia bekerja di ladang. Tapi Tuhan menyertai, Tuhan melengkapi, dan Elisa mempunyai komitmen dan dia bertanggung jawab. Tuhan pakai dia lebih dari nabi-nabi yang lain, disertai oleh Tuhan. Semua bukan anugerah. Kita mengangkat tangan kita, semua mengangkat tangan. Anugerah.
itu berkat. Seringkali kami kurang memahami apa itu salib, apa itu kesetiaan, apa itu tanggung jawab. Tapi melalui perjalanan Elisa yang menggambarkan perjalanan kami orang percaya, kami belajar mengerti apa itu tanggung jawab, apa itu kesetiaan, apa itu komitmen. Tolong kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang tunduk pada Tuhan, tunduk pada otoritas, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Berkati anak-anakmu, baik anak-anakmu sebagai jemaat awal, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau berkati, lengkapi dan tolong kami, agar dengan kami bersehati, kami melayani dengan kesetiaan dan ketaatan, gereja ini semakin berkembang dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan untuk kami semua, yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami semangat. Bahkan tubuh dan darah Tuhan ini bisa menjadi penolong bagi kami, karena Tuhan hadir di dalamnya, ada kuasa Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang dipulihkan, orang-orang yang disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut perjamuan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Kita akan dilayani, kita akan dedikan seperti yang kau ingin, bukan dengan barang pahit. Tiada noda
tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Kita sedang mengangkat, meninggikan tubuh Kristus. Seperti Kristus ditinggikan di atas salib dan tubuhnya dipecah-pecahkan karena kita. Kita sedang mengangkat tubuh Kristus. Tubuh yang dipecah-pecahkan karena kita. Untuk keampunan dosa kita, untuk kesembuhan kita, untuk kemenangan kita. Dia tolak merelakan tubuhnya hancur. Dan marilah kita sambut tubuh Kristus ini. Dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan darahku. Saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Kita akan meminumnya setelah saya selesai berbicara. Bukankah cawan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus selesai, baru kita sama-sama meminumnya. Darahnya tercurah di julur kita. Darahnya mengalir untuk kesehatan saya dan saudara. Amin. Untuk kemenangan saya dan saudara. Untuk hidupnya saya dan saudara. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus. tubuh dan darah Tuhan menyatu dengan tubuh dan darah kami, dan itulah sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber kesembuhan bagi kami. Terima kasih, berkatilah semua yang telah ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan memberkati orang-orang dewasa, orang-orang
muda, juga anak-anak kecil, biar berkat Tuhan melimpah melalui perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur alaskan doa ucapan syukur dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Tebus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan dulu, kita akan memberi persembahan sementara sampah cawan akan dibuka. Kita nyanyi kerja buat Tuhan selalu manusia. Masih mau ya? Tunda minggu depan. Karena kita dibatasi lewat puji Tuhan. Baik, kita sampai berdiri. Hari ini ada yang ulang tahun setelah doa berkat. Saudara kembali duduk di tempat. Ya, saya ingatkan setelah doa berkat, saudara kembali duduk di tempat. Salamannya nanti. Ya, salamannya nanti. Kembali duduk manis-manis. Terus yang ulang tahun, saya minta tolong langsung ke depan ya. Langsung ke depan. Yang ulang tahun bulan Mei. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam ibadah ini. Berkati seluruh jemaat yang dengan serius sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Mereka mendengar firman, menyanyi, memuji Tuhan, berdoa. Tuhan berkatilah tiap pribadi, tiap keluarga. Berkatilah semua ya Tuhan, sehingga pekerjaan dan masa depannya diberkati dan sukses karena Tuhan. Ibadah ini mendatangkan hal-hal yang indah dan baik, berguna bagi kehidupan setiap pribadi dan setiap keluarga. Terima kasih, kami berdoa buat Wawan dan Cika yang setelah menerima pemberkatan nikah, mereka akan ke Lampung karena Iwan bekerja di sana, Wawan bekerja di sana. Tuhan memberkati rumah tangga baru ini, memberkati pekerjaannya, sehingga mereka sukses berhasil di Lampung nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anakmu yang telah memberikan persembahan, baik untuk kas gereja, untuk prasarana, juga Tuhan memberkati anak-anakmu yang hari ini mengembalikan 1/10 dari yang berkat yang mereka terima.
dan Tuhan membalasnya berlipat kali ganda. Juga untuk anak-anakmu yang memberikan persembahan melalui transfer, Tuhan dengan berkat yang sama dan berlimpah, Tuhan berkati mereka. Juga kami bersyukur anak-anak muda yang mulai bekerja, telah belajar mengembalikan apa yang Tuhan punya, dan mereka merasakan bagaimana berkat Tuhan dengan persembahan persepuluhan yang mereka lakukan, dan berkat Tuhan menjamin masa depan mereka, mempersiapkan untuk menjadi sukses di masa depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala puji bagi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang, esok, bahkan sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Dikuduskanlah